Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak kelas 8 gitu kan ya. Pembahasan kita terakhir kemarin sampai kita bahas di bagian pola bilangan kan ya. Saya minta untuk dicek nanti di modulnya kan ya. Oke, latihan soal ada di halaman 4 sampai 5. Coba dicek kembali. Ada pertanyaan di sana berapa pola ya. Berapa pola itu tidak bisa ditentukan langsung ya. Contohnya kemarin saya buat tugas kemarin mengenai pola bilangan Fibonacci kan ya. Fibonacci ini seperti apa? Beberapa sudah ada yang mengirimkan jawabannya. Ya, barisannya demikian. Barisan pola bilangannya 1, kemudian lanjut 1, 2, 3, 5. Ya, sudah menemukan pola 8, 13. Oke, lanjut seterusnya. Nah, Fibonacci di sini yang unik adalah bahwa bilangan selanjutnya adalah merupakan jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Contohnya, 2 diperoleh dari 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 1 tambah 2. 5 diperoleh dari 2 tambah 3, dan seterusnya. Sehingga setelah 13, bisa ditebak pola selanjutnya adalah, ya betul sekali ya, 21. Dari mana 21? Ya ini ya, 13 tambah 8. Ini pola bilangan Fibonacci. Kalau sebelumnya kan ya hanya pola bilangan biasa ya. Kalau nggak jumlahnya tetap sama-sama 2, ataupun kelipatannya mungkin kalikan 4 semua, atau misalnya dikurangi. Nah, itu sudah umum ya, jadi polanya runtut. Oke. Lanjut, soal yang nggak beda ada di modul halaman 5 ya. Modul halaman 5, coba dicek. Di bagian soal yang paling atas di sana dituliskan bilangannya adalah 8, 10, kemudian 10 lagi, 11, kemudian 12, di sini 12. Nah, soal selanjutnya bagaimana? Kalau kita ngamati dari selisihnya beda ya. 8 10 tambah 2, 10 10 tambah 0, 10 ke 11 tambah 1, 11 ke 2 tambah 1. Ini nggak tentu ya, polanya nggak tentu. Jadi bukan itu yang digunakan gitu kan ya. Karena kalau kita pakai selisih, polanya nggak tentu. Kalau di kelipatan, kita nggak jelaskan ya, kelipatannya berapa, 8 ke 10 berapa kalinya, 10 ke 10 berapa kalinya, jelas beda ini kan ya. Maka ini butuh kejelian. Jadi kalau kita amati, ini loncatnya bukan, polanya didapat bukan dari setiap suku ke suku ya, dari suku sebelumnya ke suku selanjutnya, tapi dari suku yang loncat-loncat sifatnya, yaitu 8 ke 10, 10 ke 12. Ini selisihnya selalu tetap ya, yaitu selalu selisih 2, ditambah 2 tiap sukunya. Sedangkan yang pola bilangan yang tentunya adalah 10 ke 11, selisih 1. 11 ke 12, selisih 1. Ya, jadi polanya tetap. Sehingga setelah 12, jika dilanjutkan, pola bilangannya adalah sama. Ini kita loncat lagi. Ditambah 2. Sehingga setelah 12 adalah 14, kalau mengikuti pola. Kalau mau dilanjutkan lagi, setelah 12 berapa? Setelah 14 berapa? Ya ini ikuti polanya. 12 ke suku berikutnya, gitu kan ya. Selalu selisihnya 1. Sehingga 11 ini diperoleh bahwa setelah 14 sukunya adalah 13 gitu kan ya. 13. Nih, ini beberapa contoh bilangan yang pola bilangan yang agak beda. Oke. Sekarang pembahasan kita sebenarnya nggak di pola bilangan lagi. Nanti bisa di pause ya kalau kelewatan nyata. Oke, pembahasan kita ada di materi selanjutnya, yaitu ada di materi yang kedua ya, yaitu rumusan umum pola bilangan. Kalau kemarin tugasnya sempat saya buat, saya suruh minta untuk nyari rumusan umum pola bilangan, aritmatika, dan geometri gitu kan ya. Apa itu ya? Ya itu tugasnya istilahnya sering ya.
pola barisan bilangan itu. Jadi intinya untuk di materi ini nanti bagaimana sebuah pola bilangan. Jadi ini ada pola bilangan ya, pola bilangan. Kemudian bagaimana menentukan rumus umumnya. Rumus umumnya ini dalam bentuk UN. Bingung ini, saya langsung buat contohnya. Misalkan saya punya bilangan, pola bilangan 1, selanjutnya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini polanya gampang ya, selalu nambah 2. Selisihnya selalu 2. Jadi kalau mau dilanjutkan setelah 9 adalah 11 gitu kan ya. Cuma kita cukupkan sampai sini. Nah, ini nanti diketahui ya, setelah kita mengetahui caranya menentukan, ya, bisa dicek di modul di halaman 7 sampai dengan modul halaman 8. Di sana ada 3 contoh ya, pola bilangan beserta dengan rumusan menentukan. Nah, nanti setelah kita belajar di sana, salah satunya referensinya ya, bisa dicek di modulnya. Nanti langsung kita temukan bahwa rumusan umum UN-nya adalah 2N dikurangi 1. Apa maksudnya ini gitu ya? UN sama dengan 2N min 1, ini maksudnya adalah kalau N-nya kita ganti 1 atau U1, maka rumusnya 2 dikalikan 1 dikurangi 1. 2 kalikan 1, 2, kurangi 1 sama dengan 1. Kalau N-nya diganti 2, 2 kali 2, N yang ikut ya, N yang ikut diganti 2, dikurangi 1. 2 kali 2, 4, kurangi 1, 3. Kemudian kalau U3, maka diperoleh 2 kalikan 3, kemudian dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 5. U4, ya, maka diperoleh 2 kalikan 4, kurangi 1. Maka hasilnya adalah 7. Dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati, di sini nilainya sama ya. U1 itu maksudnya suku pertama. Ini U1-nya nilainya 1. Sama kan ya. U2-nya nilainya 3. Sama ya. U2-nya 3. U4-nya ya. U2, U3 berarti yang 7 ini adalah U4. U4 nilainya 7. Sama nilainya 7. Nah, tugas kita atau bahasan kita kali ini, bagaimana langkahnya, bagaimana caranya mengubah dari pola bilangan ini bisa menjadi rumus umum atau N ini. Nah, langkahnya di sini akan saya bahas beberapa contoh, kemudian nanti bisa dilanjutkan ke teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya. Saya lanjut. Misalkan ada 3 contoh ya kalau di modul ya. Saya coba menggunakan contoh lain gitu kan ya. Misalkan ada pola bilangan 5, 9, 13, 17, 21, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumusan umum dari pola bilangan ini ya, bisa ketemu polanya ya. Paling enggak kita butuh 5 suku pertama ya, 5 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. 5 suku pertamanya. Agar kita bisa menentukan polanya. Lah, bisa diamati kalau di pola bilangan barisan ini bahwa U1 itu sama dengan 5. Suku pertamanya 5 kan ya. U2 sama dengan 9. U3 atau suku ketiganya sama dengan 13. U4 sama dengan 17. Dan U5 sama dengan 21. Kemudian kita manipulasi bentuknya ya agar bisa unik. 9 ini ternyata dapat dimodif. Modifnya kalau enggak perkalian biasanya penjumlahannya. Perkalian kalau enggak penjumlahan atau pengurangan ya. Untuk contoh kali ini modifnya adalah penjumlahan ya. Karena 9 bisa dimodif menjadi 5 ditambah 4. 13 dapat dimodif jadi 5 ditambah 8.
17 dapat dimodif jadi 5 ditambah 12 dan 21 dapat dimodif menjadi 5 ditambah 16. Nah, saya biasanya memodif dari suku keduanya ya, modifnya. Biar kita bisa ngikuti yang atas. Yang atasnya mudah, ini jelas 5 ditambah 0 ya. 5 merupakan 5 ditambah dengan 0. Nah, ini uniknya apa? Yang pertama, jadi suku pertamanya semuanya 5 kan ya. Kemudian suku keduanya ini masih agak amburadul, temu uniknya kayak gimana. Nah, maka kita perlu modif lagi. Ini artinya sama dengan, kita cek, ya ini ternyata kalau kita amati bahwa 4, 8, 12, 16 ini merupakan bilangan genap ya, merupakan bilangan genap. Jadi kelipatannya 2, sehingga dapat dimodif 5 ditambah 2 kalikan 2 sama dengan 5 ditambah 2 kalikan 4 dapat dimodif jadi sama dengan 5 tambah 2 kalikan 6. Gini kan ya, dapat dimodif lagi menjadi 5 ditambah 2 dikalikan 8. Oke. Nah, kalau kayak gini ininya sudah 5 semua, ini 2 semua. Lalu ini uniknya apa? Ya, 2, 4, 6, 8. Lalu yang atas gimana ini kan ya? Kalau misalkan nggak nemu uniknya dengan langkah ini, bisa dimodif dengan bentuk lain ya, sampai nemu uniknya. Oke. Misalkan saya lanjutin aja, saya tetap tuliskan gini aja ya. 5 ditambah tadi ini berapa? 2 dikalikan dengan 8 ini kan ya. Oke, kalau mau bentuk lain boleh sampai nemu keunikan. Kalau dimodif 5 ditambah jadi 4, saya modif jadi 4 kali 1. 5 ditambah 8 dimodif jadi 4 kali 2 misalkan. 6 dapat dimodif 12 dapat dimodif menjadi 5 ditambah 4 kali 3. Ini dapat dimodif jadi 5 ditambah 4 kali 4 kan ya. Jadi 16 dapat dimodif jadi 4 kali 4. 12 dapat dimodif jadi 4 kali 3. Terus yang atas gimana? Ini dapat dimodif jadi sama dengan 5 ditambah 4 dikalikan 0. Nah, kalau ini kita nemu uniknya ya. Sama saja sebenarnya dengan yang sebelah sini. Cuma ini lebih kelihatan uniknya ya. 0, 1, 2, 3, 4 pulangnya selalu nambah 1. Nah, ini uniknya apa? Kalau kita amati, suku pertamanya yang tertulis di sini selalu bilangan 5. Kemudian suku selanjutnya untuk pengalian di sebelah sini selalu 4 ya. 4 kali, 4 kali, 4 kali, 4 kali. Sehingga kalau ini dituliskan, maka UN itu sama dengan 5 ditambah 4 kali, nah, ini selalu tetap ya, 5 ditambah 4 kali, 4 kali berapa? Nah, kita nyari uniknya dulu, uniknya. Kalau misalkan di sini U1, maka sebelah sini 0. U2, maka sebelah sini 1. U3, 2. U4, 3. U5, ya, U5 di sini sebelah sini 4. Jadi uniknya apa? Selalu selisih 1. Berarti kalau di sini N, maka yang sebelah sini selisih 1. N dikurangi 1. Ini enggak ya? N dikurangi 1. Kalau 5, maka yang sebelah kanan paling kanan ini 4. Kalau 4, sebelah kanan 3. Kalau 100, berarti sebelah kanannya 99. Ya, selalu selisih 1. Berarti kalau sebelah sini N, kalau yang sebelah sini diketahui UN, kalau yang sebelah sini diketahui UN ya, UN
maka sebelah sini adalah N kurangi 1. Ini kalau dilanjut maka sama dengan 5 ditambah 4N. Ini ya. Sudah, fungsinya agak ganti. Oke, ini agak error. Jadi N kurangi 1 gini ya. Ini 4N ya. 5 ditambah 4N dikurangi 4 ya. 4N kali 5 1, 4. Maka ini hasilnya sama dengan 5 kurangi 4, 1 plus 4N. Nah, dari sini maka didapat bahwa UN-nya sama dengan 1 ditambah dengan 4N. Ya, ini rumusan umumnya. Nah, setelah ketemu rumusan umum, ya, jangan lupa silahkan dicek dulu. Saya coba kalau N-nya saya ganti 2, U2, maka 1 ditambah 4 kalikan 2. Hasilnya adalah 1 tambah 8, 9. Cek U5, 1 ditambah 4 kali 5. 4 kali 5, 20 tambah 1, 1. Cocok ya? U2-nya 9, U5-nya atau sumber 5-nya adalah 21. Cocok ya, itu langkah menemukan UN ya. Nah, mereka ribet. Kalau enggak, diperhatikan ya, tahap demi tahapnya. Oke, itu sekilas kita modifnya macam-macam bentuknya. Sekarang saya ke contoh yang kedua. Oke, kalau saya punya misalkan bilangan seperti ini, 2, kemudian 8, kemudian 18, 32, kemudian 50, misalnya kayak gini. Bisa kalian nemukan pola selanjutnya setelah 50. Ini kan ya. Ya, cuma masalahnya kita adalah di menemukan rumusnya atau N-nya. Oke, kita amati kalau U1 sama dengan 2, U2-nya 8, U3 sama dengan 18, U4 sama dengan 32, dan U5 sama dengan 50. Nah, modifnya kalau misalkan unitnya ini apa, jumlahnya apakah selalu tetap kan ya, tambah 6, tambah 10, tambah berapa lagi ini, 14 kan ya, bisa jadi tidak dijumlahkan. Sekarang kita ke modif dalam bentuk perkalian ya. 8 itu sama dengan, ternyata semuanya ini bilangan genap ya. 8 itu sama dengan 2 kalikan 4, 14, 2 kalikan 9, 32, 2 kali 16, 50, 2 kali 25. 2 itu sendiri merupakan 2 kali 1. Karena semua bilangan genap sehingga jelas bisa dibagi 2. Maka di sini saya kalikan 2. Lanjut uniknya lagi, ternyata bilangan yang kedua 1, 4, 9, 16, 25 ini merupakan bilangan kuadrat semua ya. Jadi 2 kali 1 yang dikuadratkan. 4 itu merupakan 2 kuadrat. 9 3 kuadrat ya. 16 ternyata 4 kuadrat. 25 5 kuadrat. Sehingga pola rumusan UN-nya ya, jadi suku pertamanya selalu tetap sama 2. Sebelah sini 2 dikalikan, kalau dicek di sini, kalau di sini 1 ya, U1 kan ya, sebelah sini juga 1.
Ini di sini 2, sebelah kanan sini 2, di sini 3, sebelah sini ngikuti 3, sebelah sini 4, sebelah sini sama-sama 4, sebelah sini 5, di sini juga 5. Polanya sudah kelihatan. Maka kalau sebelah sini N, sebelah kanan sini adalah N. Kemudian dicek, oh ini kuadrat semua, ada kuadratnya semua, ya, ada kuadratnya semua, maka 2N kuadrat. Atau dapat tulis ulang, artinya sama dengan UN, ya, kita punya rumusan umum, UN sama dengan 2N yang dikuadratkan, atau 2 kali N kuadrat, sama gitu ya. Setelah ketemu rumusan umum, ya, coba kita cek. Saya ngecek U1, 2 kali 1 kuadrat, 2. U5, 2 kali 5 kuadrat, 2 kali 2, 5, 50, ya, ternyata cocok kan ya. U1 nya 2, U5 nya 50, ya. Itu pembahasan kita mengenai rumusan umum dari suatu pola barisan bilangan. Nah, untuk tugasnya, karena tas 3 kemarin sudah dijadikan tugas, ya, menentukan pola umum dari bilangan geometri dan matematika gitu kan ya. Nah, untuk tugasnya kali ini kita tentukan pola bilangan, silakan temukan rumusan umumnya. Jadi sertakan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan kan ya, atau dibuka lagi di modulnya, atau videonya bisa diputar ulang, di pause gitu ya. Temukan rumusan umum dari pola bilangan berikutnya. Ada 2 soal saja. Soal yang pertama, pola bilangannya adalah sudah saya siapkan tadi 11, 15, 19, 23, 27. Saya ambil 5 suku pertama. Yang kedua, dua, 5, 10, 17, 20, 2, 5, 10, 17, dan 26 ya. Jadi diketahui pola bilangan, silahkan tentukan rumusan umumnya atau UN ya. UN-nya sama dengan apa dari pola bilangan berikut ini ya. Silakan nanti dikerjakan di buku tulisnya atau di area kosong di modulnya jika ada. Kemudian silakan difoto jawabannya, lalu upload jawaban di Sisong. Jadi untuk upload jawaban di Sisong yang kita samakan, nanti untuk kode saya sampaikan di Google Classroom ya. Google Classroom. Kode dan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di Google Classroom ya. Khususnya di chatnya, khususnya di kelas matematika gitu kan ya, di bagian matematika kelas 8. Oke, nanti silakan disimak di Google Classroom. Oke, itu demikian pembahasan mengenai rumusan umum dari suatu pola bilangan. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadikan tambahan referensi buat kalian. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.